Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat di channel Iskandar Zulkarnain. Hari ini Presiden Jokowi telah mengangkat menterinya yang baru, menggantikan menteri yang lama. Istilah yang kita tahu adalah kita kenal dengan reshuffle kabinet. Di antara menteri-menteri itu adalah seperti Menteri Tri Risma hari ini menggantikan Menteri Sosial yang tersandung kasus bansos. Menteri yang lain yang digantikan adalah Menteri Kesehatan. Menteri baru ini bernama Budi Gunadi Sadikin. Yang selanjutnya Menteri Sandiaga Uno. Yang berikutnya Yakut Khalil Qomat menjabat sebagai Menteri Agama. Menteri yang kelima Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Dan yang terakhir Menteri yang keenam Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Menteri Edi Prabowo. Sahabat sekalian, kita sebagai warga negara yang baik tentunya berharap dengan penggantian menteri ini ada suasana yang lebih baik lagi yang akan diperoleh bangsa Indonesia. Ada sebuah solusi yang lebih baik lagi dari yang lama. Ada harapan-harapan baru yang lebih menjanjikan lagi. Meskipun realitanya mungkin saja nanti akan berbeda. Sahabat-sahabat semua, kita akan kaji satu-satu menteri ini, apakah kelak dari kajian ini melahirkan harapan kita atau harapan ini jauh panggang dari api. Inilah yang akan kita kaji, teman-teman sekalian. Baik, kita mulai dari Menteri Tri Risma hari ini. Menteri yang awalnya sebagai Wali Kota Surabaya, tidak diragukan lagi bahwa kepiawaian beliau, keberhasilan beliau dalam memimpin Surabaya hingga 2 periode sudah tidak diragukan lagi. Hasilnya kita lihat semua. Persoalannya, apakah Indonesia ini seluas kota Madia atau yang kita sebut sekarang dengan kota? Apakah kultur Indonesia ini bisa diperkecil sekecil kultur Surabaya? Itu masalahnya. Kita berharap Ibu Risma hari ini itu segera beradaptasi dengan cepat, merubah pola pikir dari kedaerahan yang sifatnya satu kota menjadi satu Indonesia. Karena kita tahu di seluruh kabinet yang menteri sosialnya, mulai dari SBY, mulai dari Gus Dur sampai ke Pak Jokowi, semuanya berakhir di kasus KPK. Nah, kita berharap tidak terjadi hal ini pada Ibu Tri Risma ini. Kita berharap prestasi beliau di Surabaya akan diteruskan menjadi prestasi nasional. Harapan selalu ada, teman-teman, jangan pesimis, tapi inilah realitanya bahwa seluruh menteri sosial dari mulai kabinet Jokowi, kabinet SBY, dan selanjutnya itu semuanya berakhir di gedung KPK. Yang kedua, teman-teman sekalian, Budi Gunadi Sadikin yang sekarang menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Kita tahu Pak Budi bukan punya latar belakang kesehatan. Beliau tidak pernah kuliah di kedokteran. Beliau adalah orang
orang yang di luar disiplin ilmu kesehatan. Bahkan ini mungkin satu-satunya menteri yang pernah ada di Republik tersayang ini yang bukan berasal dari kesehatan, tidak punya latar belakang pendidikan kesehatan. Kita tahu sebelum-sebelumnya menteri yang hebat-hebat semuanya punya latar belakang kesehatan, bergelar dokter, kemudian di belakangnya tambahan doktor, kemudian tambahan profesor dan lain-lain. Tapi basic nyulitnya adalah kesehatan. Memang kita sadari bahwa untuk sebuah kementerian itu penekanannya bukan pada hal-hal yang teknis praktis, tetapi lebih pada kebijakan. Jadi manajerial, jadi bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya latar belakang sosial kedokteran. Tapi yang jelas mampu membaca aroma kesehatan, mampu membaca arah kebijakan tentang kesehatan. Terutama kita berharap adanya corona ini, Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan menjadi leading sektor dari pemberantasan corona. Dengan kemampuan beliau Pak Budi dalam manajerial, kita harapkan problem corona ini akan segera mengecil dan ujung-ujungnya selesai. Harapan selalu ada teman-teman sekalian. Yang ketiga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dijabat oleh Sandiaga Uno. Saya rasa satu-satunya figur yang tepat dalam penggantian reshuffle kabinet sekarang adalah tentang Sandiaga Uno. Siapa tidak kenal Sandiaga Uno? Beliau adalah seorang pengusaha sukses, seorang yang dalam rumah tangganya juga bahagia, secara ekonomi juga luar biasa. Pendidikannya pun Sandiaga Uno adalah lulusan S3. Antara pariwisata dan ekonomi kreatif, dua-duanya berdekatan. Perlu orang yang mampu membaca di luar textbook, perlu mengartikan, perlu mengeluarkan kebijakan yang tidak selalu sesuai dengan textbook. Pola pikirnya lebih cenderung ke out of the book. Kita berharap Sandiaga Uno punya prestasi yang sama seperti ketika beliau sebagai pengusaha. Prestasi di luar pemerintahan akan menjadi sama bagusnya ketika beliau menjadi bagian dari pemerintahan. Teman-teman sekalian, harapan selalu ada. Yang berikutnya adalah Menteri Yakut Khalil Qomat. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama, menggantikan Menteri Agama yang lama yang karena corona tidak bisa menjalankan tugasnya. Yakut Khalil kita tahu secara pemikiran adalah seorang yang moderat. Jabatan beliau di GP Ansor ketua. Kemudian persoalan yang mengganjal sekarang, apakah moderat ini akan berlanjut ketika beliau menjadi menteri. Saya berharap moderat ini akan dilanjutkan ketika menjadi menteri, karena yang dipegang oleh beliau Menteri Agama. Kementerian Agama ini menjadi sorotan karena umat Islam sekarang merasa seakan-akan dipinggirkan di pemerintahan Jokowi. Apalagi catatan yang bisa kita catat, Yakut punya masalah dengan FPI. Saya rasa kebesaran jiwanya, dia keluar dari pirkoh-pirkoh, dia keluar dari kota-kota kecil, dia menjadi besar, dia menjadi Indonesia, sehingga kenegarawanan Yakut bisa dilihat nanti ketika dia jadi Menak. Harapan selalu ada teman-teman. Indonesia yang baik ke depan harus kita yakini akan terjadi. Yang berikutnya adalah Menteri Muhammad Lutfi. Ini standar saja, tidak ada perlu yang kita bahas.
Nah, yang kita bahas sekarang adalah Sakti Wayu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sakti kita tahu punya kekayaan yang luar biasa. Harta beliau sesuai laporan pada pelaporan harta kekayaan mencapai 1,9 triliun. Saya berharap Sakti punya kemampuan manajerial lebih baik, punya keberanian yang lebih berani, dan punya amanah yang kuat untuk bekerja baik, tidak tergoda lagi oleh pulus, tidak tergoda lagi dengan kebijakan-kebijakan yang akhirnya akan berakhir di gedung KPK. Mengingat modal dasar beliau sudah cukup sebesar 1, triliun. Nah, kalau kita lihat dari 1 sampai 6 calon menteri ini yang sekarang sudah dilantik oleh Jokowi sebagai menteri, kita berharap kedepannya lebih baik. Harapan ini selalu kita jaga, kita tidak usah berprasangka yang tidak-tidak. Yang menjadi harapan bagi kita, masyarakat bisa percaya kepada pemerintah, kemudian pemerintah juga mampu memberikan sesuatu sehingga patut dipercaya oleh masyarakat. Saya ingat kalimat yang terkenal sebelum kejatuhan Pak Harto, sebelum terjadi reformasi dulu ada istilah cabut gigi. Nah, apakah cabut gigi ini akan terjadi lagi? Artinya apapun siapapun menteri yang akan diangkat itu tidak menyelesaikan masalah, karena sesungguhnya masalahnya bukan di kementerian, tetapi pada kebijakan orang nomor 1 di Indonesia. Kita akan berharap orang nomor 1 di Indonesia itu akan lebih moderat lagi, lebih paham lagi aspirasi masyarakat, lebih bisa lagi membedakan mana bahaya nasional, mana hanya kelakuan nakal anak bangsa karena merasa tidak diberi keadilan yang cukup. Demikian sahabat semua, harapan-harapannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!